Dengan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Sekarang kan akhirnya kita kan mulai bisa melihat titik terang dari permasalahan tuduhan ijazah palsu tersebut. Saya dari awal sudah mengatakan di beberapa tempat dengan berbagai pihak, saya mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan masuk jebakan Batman-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi paham ini ada kekuatan politik besar dan dia pun menyinggung bahwa ada kekuatan besar. Maka Pak Jokowi biarkan itu menjadi liar, seolah Pak Jokowi ikut menabuhkan gendang kan. Nah tapi ingat, Pak Jokowi itu 5 kali menang kontestasi bro. Wali kota menang 2 kali, gubernur menang DKI 1 kali, pilpres menang 2 kali. Lawannya bukan kaleng-kaleng, lawannya Prabowo, bangsawan politik ya, mantu presiden, jenderal Kopassus, mantan Pangkostrad ya, bisa dia kalahkan. Pak Jokowi paham, tim sukses Jokowi, tim think tanknya Jokowi, Hendro Priyono, Luhut Binsar Panjaitan dan lain sebagainya. Mereka bukan orang bodoh, nggak mungkin mereka akan membiarkan Jokowi menggunakan ijazah palsu karena lawannya bukan kaleng-kaleng, pasti akan ketahuan. Di Temanggung kepala dusun pakai ijazah SMP palsu, ketahuan kok, begitu menang masuk penjara 3 tahun. Nggak mungkin dong pilihan presiden menggunakan ijazah palsu. Nah, tim think tanknya sadar itu. Ini negara era globalisasi digital. Semua bisa terlacak, semua bisa dikejar, semua bisa diverifikasi. Nah, tetapi kenapa Pak Jokowi terkesan membiarkan itu berlarut-larut? Orang menyalahkan, oh kenapa nggak mudah aja kan ditunjukkan? Nggak bisa seperti itu, ini politik. Pak Jokowi seorang maestro, dia pengen tahu siapa kawan, siapa lawan. Dia ingin tahu, pada saat dia menjabat, orang semua menjilat, orang semua meminta jabatan, meminta proyek. Tapi begitu dia sudah tidak menjabat, kita akan ketahuan. Akhirnya Jokowi yang menang. Semua partai politik yang tadinya di belakang Jokowi, pada saat ijazah palsu digulirkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, tidak ada yang membela. Ya kan? Bahkan akhirnya Ketua Harian PSI pun harus mengatakan terang-terangan, mulai sekarang PSI harus berani membela Jokowi, harus berani membela idola kita, membela tokoh kita katanya. Nah, PAN apa membela? Dulu dapat jabatan dari Jokowi. PKB apa membela? Dulu dapat jabatan. Terus Nasdem, ada tokoh Nasdem yang membela? Ada Surya Paloh membela? Dulu dapat jabatan, dapat proyek. Golkar apa membela? Enggak ada. Bahkan Gerindra sendiri pun nggak ada kadernya yang membela ijazah palsu kok. Semua diam. Semua ikut larut, takut nanti kalau ijazah itu benar-benar palsu, nanti mereka kena imbas. Yang membela itu hanya Prabowo, bro. Akhirnya Jokowi tahu, oh ternyata yang setia itu cuma saya. Prabowo secara personal. Maka Jokowi putuskan, PSI dia ambil. PSI dia genggam sebagai calon kendaraan anaknya. Dan akhirnya dia tabuhkan yang tadinya tabuh gendang, sekarang dia tabuhkan gong. Begitu dia tabuhkan gong, jadilah Roy Suryo orang tersangka. Satu persatu mereka tumbang. Rismon yang galaknya seperti itu, kasarnya seperti itu dia bicara. Akhirnya pulang bawa parsel. Itulah cara Jokowi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan main-main dengan seorang maestro. Dia memang tukang kayu dulunya. Dia memang anak petani, tapi ingat, sudah digariskan dalam Jongko Joyoboyo bahwa fase yang ketujuh adalah tikus viti anoto baris, rakyat kecil yang menata barisan. Jadi Jokowi adalah simbol sabdo pandito ratu dari ramalan atau Jongko Joyoboyo yang terwujud. Ingat, dalam Jongko Joyoboyo, fase yang ketujuh adalah tikus viti anoto baris, rakyat kecil menata barisan. Joyoboyo adalah Raja Kediri. Ucapan raja itu sama dengan sabdo. Karena zaman monarki, raja itu wakil Tuhan. Zaman negara modern, hakim itu yang wakil Tuhan. Raja nggak bisa disuap, karena dia punya kuasa. Bisa menjadi raja karena sakti madraguna. Karena punya kekuatan. Baik itu spiritual maupun kekuatan fisik. Jadi hakim hanya dengan ijazah. Bahkan bisa disuap. Lolos menjadi hakim. Hakim sebagai wakil Tuhan masih bisa disuap. Tapi zaman monarki, rajalah sebagai wakil Tuhan. Maka apa yang ditulis oleh Jongko Joyoboyo
dan terjadi karena itu sabdo Pandito Ratu. Dan Jokowi adalah rakyat kecil yang terpilih, bro, untuk menjadi presiden, untuk menjadi raja di Nusantara.